Jalan-jalan di La Susua, menikmati pemandangan indah, lanjut ke pasar. Hai guys, di video kali ini kita akan kembali berjalan-jalan di La Susua. Dan kali ini kita akan lanjut ke pasar guys, kita akan melihat seperti apa pasar La Susua. Di sepanjang jalan terlihat seperti lukisan guys, nah coba kalian perhatikan ya, di ujung sana ada gunung. Di pinggir jalan juga tersusun pohon cemara yang sangat indah. Masya Allah pemandangannya guys, ini bunga-bunganya yang terlihat menarik dan sangat cantik. Ini Masjid Agung. Jadi sebenarnya tadi kita lewat sini guys. Masya Allah Masjid Agungnya nih. Taman tanamannya di sepanjang jalan ini sangat indah sekali. Di sini ada Car Free Day. Jadi di sini guys ada orang-orang berolahraga di sana ya. Nih ada orang-orang yang sedang berolahraga. Ramai sekali. Masya Allah, di sini atlet-atlet ya. Depan sana juga. Jadi dari sini kita mau menuju ke arah sana lagi guys. Nah ini ya. Masya Allah, indah sekali. Apalagi kalau sore-sore pas kita lewat di sini sore-sore itu pasti sangat indah guys. Meskipun langit biru tidak terlalu begitu biru lagi. Ini adalah Polres Kolaka Utara guys, ini Polres Kolaka Utara. Nah ini ya pasar, Masya Allah indahnya. Ini pasarnya, pasar Kolaka Utara. Jadi hampir di semua tempat di Kolaka Utara ini ada kolam-kolam seperti ini. Itu ya guys nih, yang di bawah itu. Di sini kita bisa menikmati pantai. I see that look in your eye. You're tired of all of the lies, but I have a message for you. And I'm gonna tell you. Jalan Kasim Saharia. Jalan Kasim Saharia. Ini ada kafe juga di sini, Coklat Cafe. Jadi ini kita menggunakan Google Map di sini guys, karena ini bukan lokasi kita. Masya Allah, indah sekali yang berada di sana ya. Coba kalian perhatikan yang gunung-gunung di atas, ada kebun-kebun warga. Nah di sini kita mau masuk ke pasar dulu. Terminal tipe B Lakaria. Guys, jadi seperti inilah jalan-jalan di Kolaka Utara ini ya. Masya Allah indah sekali. Pasar Sentral Lakaria. Ini pasarnya ya guys, Pasar Lakaria Kolaka Utara. Seperti itu. Kita mau masuk ke sini dulu guys. Kita mau lihat-lihat ada apakah di dalam. Mobil dan motor masuk di sini. Jadi kita nggak boleh masuk ke dalam sana ya. Kita disuruh masuk ke sini. Jadi ini dia pasarnya. Ini bukan hari pasar guys. Jadi sepi. Kebanyakan tutup ya di sini. Jadi pasarnya Kolaka Utara itu seperti ini. Jadi di sini itu mungkin ada hari-hari tertentu pasarnya guys. Jadi seperti itu. Kalau hari pasar pasti lebih ramai guys. Nah stand-standnya itu ada di dalam sana ya. Ini masih tembus ke sana. Ayo sini bunda.
Di sini ada penjual sepatu banyak sekali. Oh, karena masih pagi, jadi masih tutup. Masih terlalu pagi. Oh, tidak. Kita ke belakang deh. Nangkanya besar sekali. Nangka budun. Oh iya. Masih luas ke belakang. Bagian sini menjual berbagai ikan kering, ada juga bumbu dapur dan sebagainya. Dari sini kami masih berjalan terus untuk berkeliling-keliling guys. Karena ini masih terlalu pagi, jadi banyak yang masih tutup guys. Pasarnya lumayan luas dan penjualnya juga banyak. Seperti ini ya guys. Tiba di sini kita melihat ada perabot-perabot ini guys. Jadi ini buat masak katanya. Barang-barang unik ini terbuat dari tanah liat guys. Dulunya orang-orang memasak menggunakan ini. Dan yang kecil-kecil itu biasanya digunakan untuk bakar dupa guys, masih digunakan hingga saat ini ya. Menurut penjelasan dari ibu yang jual di sini guys. Nah, ini dia yang digunakan untuk bakar-bakar dupa guys. Harganya Rp20.000. Untuk harganya bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000, tergantung dari ukurannya ya guys. Harga yang dipatok adalah harga paten guys, tidak ada lagi yang namanya tawar-menawar. We know change is inevitable, but it doesn't always make sense. Akhirnya kita ketemu batu cobek ini. Ini terbuat dari batu asli ya guys. Ada palako juga di sini guys. Nih, cantik. Ini untuk bikin kue. Kalau kita bakar kue itu ya. Dulu-dulunya kita pakai ini sebelum ada oven. Untuk harga cobekan yang tadi itu sebesar Rp110.000 guys. Oke, setelah dari pasar kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami guys. Di pasar juga kami tidak menemukan bubur ayam. Dari pagi kami mencari-cari bubur ayam, tapi sampai saat ini belum ketemu juga guys. Oke, setelah dari pasar kita kemudian akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke Pantai Pasir Putih Lasusua. Dalam perjalanan menuju ke Pantai Pasir Putih Lasusua, kami melihat ada patung kuda seperti ini guys, terlihat sangat indah. Jadi kami memutuskan untuk berhenti sejenak, kemudian turun dari kendaraan dan kemudian lanjut foto-foto. Di sini juga ada tulisan Kolaka Utara. Tidak sah rasanya kalau kita berkunjung ke suatu tempat tanpa foto-foto. Setelah selesai, kami kemudian melanjutkan kembali perjalanan kami untuk menuju ke Pantai Pasir Putih. Dalam perjalanan, kita akan disuguhkan dengan panorama alam yang sangat indah. Ini kita masih berada di Lasusua guys, dan di sini terlihat pemandangannya sangat indah. Sayangnya cuaca hari ini mendung. Coba kalau misalkan langitnya berwarna biru, pasti pemandangannya lebih indah lagi. Tapi meski begitu, pemandangannya tetap indah. Apalagi dengan pegunungan dan juga pantai di sekelilingnya, itu semakin menambah keindahan
keindahan kota ini. Nah, di sini terlihat kapal pinisi yang sangat cantik. Coba kalian perhatikan ya, di bawahnya ada anak-anak yang sedang berteduh di sini. Kebetulan sekarang lagi gerimis, mungkin itu yang membuat mereka berteduh di sana. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dengan modal Google Map. Di sini juga terlihat ada kebun pisang. Ini yang di sebelah kiri kita ini terlihat ada kebun pisang yang sangat luas. Kemudian di sebelahnya terdapat kebun kelapa juga. Di depannya terdapat sungai yang sebelah kiri kita ini ya. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati panorama alam yang sangat indah ini. Pemandangan ini benar-benar membuat diriku menjadi terpesona. Di sini masih gerimis, semoga saja di pantai pasir putih tidak hujan ya. Di sepanjang jalan ini saya melihat ada banyak pohon kelapa yang tersusun rapi dan terlihat sangat indah. Selain itu juga tersusun kebun pisang guys, maksud saya tersusun pohon pisang di dalam kebun. Pisang-pisang inilah mungkin yang menghasilkan keripik pisang yang enak dari Kolaka Utara. Dan tiba di sini kami melihat ini. Bertanya-tanya sebenarnya itu apa guys. Terus kemudian saya berpikir bahwa itu adalah tambang pasir. Seperti yang saya lihat bahwa di sana tadi dipisahkan antara kerikil dan juga pasirnya. Pasirnya tersimpan di mobil, kemudian kerikilnya jatuh ke bawah tanah. Kalau salah tolong diluruskan ya guys. Dari sini kami kemudian meneruskan kembali perjalanan kami melalui jalan ini. Jadi di sini kami akan memasuki sebuah jembatan dan beberapa saat setelah kami melewati jembatan, kita kembali akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat asri seperti ini. Pohonnya tinggi menjulang dan terlihat sangat indah. Jembatan yang kita lewati tadi namanya jembatan apa ya? Kalau ada yang tahu tolong balas pada kolom komentar ya. Dari sini kami masih terus melanjutkan perjalanan. Dan di sini kami menggunakan Google Map sebagai penunjuk arah. Karena dunia sudah semakin modern, jadi apa-apa menjadi lebih mudah. Contohnya sekarang ini kita tidak perlu lagi untuk membawa orang lain mengantar kita sampai ke sana guys, meskipun kita baru kali ini berkunjung ke tempat ini. Seperti itu ya. Oke, dari sini kita diarahkan untuk berjalan lurus dan tetap pada jalan ini. Kami perginya hanya berdua ya. Tiba di sini kita kembali memasuki sebuah desa guys. Apakah ini masih daerah Lasusua atau bukan? Saya juga kurang paham. Yang jelasnya desa ini terlihat sangat cantik. Tapi kemungkinan besar ini masih masuk wilayah Kecamatan Lasusua. Oke, lanjut. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan dengan menikmati panorama alam yang sangat indah. Dan tiba di sini kita diarahkan untuk belok kiri, jadi kami mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Tante Google. Tapi biasanya Tante Google ini tidak selamanya membawa kita ke jalan-jalan yang mulus seperti ini guys. Saya pernah punya pengalaman diarahkan oleh Tante Google menuju ke jalan yang kecil nan terjal. Jadi ceritanya waktu itu saya berwisata ke suatu tempat yang baru kali itu juga saya datangi. Kami perginya bertiga dan saya nyetir sendiri guys. Jadi tiba di sana kami kemudian menggunakan Google Map untuk bepergian. Tetapi kami kemudian diarahkan ke jalan yang kecil, belum aspal, pendakian, dan pendakiannya itu benar-benar sangat terjal. Tiba di sana kami hendak turun dari mobil untuk bertanya, tetapi di bawah ada banyak anjing guys. Mau mutar balik tidak bisa karena jalannya memang benar-benar sangat kecil. Dan di sana juga tidak ada lorong untuk tempat kita mutar. Akhirnya dengan hati yang berdebar-debar, jantung berdetak kencang, pikiran komat kamit, kepala yang bercucuran keringat, kaki yang gemetar, saya kemudian memberanikan diri lalu tancap gas sampai ke puncak. Dalam hati saya berkata, apa yang terjadi terjadilah. Dan akhirnya sekarang kita sudah tiba di gerbang wisata Pantai Pasir Putih. Kita akan langsung masuk ke dalam guys. Nah di sini kita akan berhenti dulu karena untuk masuk itu kita perlu membayar. Biaya masuknya sebesar Rp5.000 per kepala. Jadi jika kalian ingin masuknya gratis, maka simpanlah dulu kepala kalian di rumah. Pas masuk di sini kita akan disambut dengan
pemandangan alam yang sangat indah. Coba kalian perhatikan ya guys. Di sebelah kanan kita ini ada pemandangan laut. Kemudian sebelah kiri kita ini ada gunung. Dari sini kita masih berjalan terus untuk sampai ke pantai Pasir Putih. Oke, lanjut. Kita akan menikmati perjalanan ini guys, dan di sana kita akan melihat seperti apa pantai Pasir Putihnya. Jadi jangan di skip ya, tonton terus sampai selesai. Oke, lanjut. Dari sini kita masih berjalan terus dan semakin ke sini panorama alamnya terlihat semakin indah guys. Coba kalian perhatikan ya. Meski langit biru sudah tak biru lagi, tetapi hatiku masih mencintaimu, kataku pada Pak Soekarno yang ada di dalam dompetku. Dari gerbang kita masih butuh waktu lagi beberapa saat untuk sampai ke Pasir Putih. Jadi kita akan berjalan terus menelusuri jalan ini sambil menikmati panorama alam yang sangat indah ini. Ini benar-benar menyegarkan hati dan juga pikiran kita. Seperti itu ya. Meski tak dapat menyegarkan isi dompet, tetapi dapat menyegarkan mata kita. Buat kalian yang lagi suntuk, cobalah untuk berjalan-jalan. Siapa tahu dengan berjalan-jalan kalian bisa bersemangat kembali guys. Nah, dari sini sudah mulai terlihat yang ada di sana guys. Yang itu tuh, nah pemandangan dari sini benar-benar sudah mulai terlihat sangat indah guys. Jadi kita akan disambut dengan beberapa pohon kelapa yang sangat indah, seindah kisahmu dan kisahnya, atau bahkan kisah kita. Tapi biasanya kisah kita akan berakhir di Januari guys, kadang juga Februari, Maret, April, Mei, atau bahkan Desember. Dari sini kita masih berjalan terus menelusuri jalan-jalan yang indah ini sambil menikmati panorama alam yang benar-benar sangat indah guys. Ini benar-benar sangat menggoda. Kami masih terus berjalan untuk menemukan tempat parkir yang pas. Maksud saya pas dilihat, pas ada cowok-cowok ganteng guys. Pantai Pasir Putih ini memang benar-benar sangat indah menurut saya guys. Jadi buat kalian yang berkunjung ke sini, cobalah menyempatkan waktunya untuk mengunjungi tempat wisata ini. Tempatnya tenang dan menenangkan. Apalagi ketika kita berkunjung di sore hari guys, di sini paling pas untuk bersantai. Dijamin pikiran kalian akan kembali segar. Kalau tidak kembali segar, cobalah untuk berjalan-jalan ke tempat wisata yang lainnya lagi guys. Mungkin kalian masih butuh wisata-wisata yang lainnya. Jadi pantainya ini benar-benar terlihat sangat indah ya. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton part 1, boleh cek di beranda saya ya. Dari sini kita masih berjalan-jalan untuk mencari tempat parkir sambil menikmati pemandangan yang indah. Oke, dan di sini kita akan belok kanan guys. Pada saat kami berkunjung ke sini, ada beberapa pengunjung yang lain juga yang sedang menikmati wisata ini. Masya Allah, pemandangannya begitu menakjubkan guys. Pemandangannya terlihat asri, airnya jernih, kemudian pasirnya juga terlihat putih dan sangat bersih. Di sini kami masih berjalan terus sambil mencari-cari tempat parkir yang pas. Beginilah suasana di tempat wisata Pantai Pasir Putih La Susua. Terlihat beberapa kendaraan sudah terparkir di sana, padahal kami ke sini itu di waktu pagi. Jadi masih akan banyak lagi pengunjung yang sedang berdatangan guys. Jika sebelumnya saya hanya melihat pantainya melalui video, sekarang saya sudah menikmatinya secara langsung guys. Dan benar, pantainya terlihat sangat indah seperti yang pernah saya lihat pada video-video yang pernah saya tonton sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa guys, luar biasa menakjubkan. Di sini kami juga melihat beberapa pedagang sedang menjajakan dagangannya. Nah, dari sini sudah terlihat semakin jelas keindahan Pantai La Susua. Masya Allah, pemandangannya benar-benar sangat indah guys. Airnya jernih dan pasirnya putih. Airnya jernih karena pasirnya benar-benar sangat bersih guys, seperti yang terlihat pada video. Beberapa anak juga sedang berenang di pantai ini guys. Mereka terlihat sangat menikmati wisata ini. Saya merasa benar-benar sangat betah berada di sini karena suasananya benar-benar sangat menenangkan. Kita bisa menikmati keindahan pantai dari atas sini ataupun bisa juga berenang di bawah guys, karena airnya itu benar-benar sangat jernih, jadi sangat cocok digunakan untuk berenang. Dalam hati terukir doa, menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sila.
Wih. Pantai Pasir Putih, Kolaka Utara. Seperti ini, guys. Ada banyak anak-anak di sana yang sedang mandi. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan Apa yang bikin ini? Di sini juga kami melihat beberapa anak kecil sedang berusaha untuk membawa minuman dinginnya ke dalam air seperti ini, guys. Nah, setelah tiba di bawah, kemudian langsung diminum. Masya Allah, asiknya sebenarnya ingin nyebur ke dalam, guys. Tetapi hari ini kami masih ada beberapa urusan lagi, jadi kami tidak bisa berenang di sini. Kami hanya menikmati suasana yang ada di sini, guys. Dan menurut saya ini itu benar-benar sangat indah. Apalagi jika kita berenang di sana, pasti lebih seru lagi. Di sini juga kita bisa menikmati banana boat yang ada di sana. Tapi kami tidak sempat untuk menikmatinya karena kami terburu-buru oleh urusan lain. Masya Allah, indah sekali pantainya, membuat kita jadi bersemangat, berbunga-bunga, bersosialisasi, berhalusinasi, bepergian, berterbangan, berharap kita ada di sana menikmati indahnya pantai ini sambil berenang, bermain, bersenda gurau dan sebagainya. Jadi ini itu benar-benar sangat indah, guys. Ini panorama alamnya benar-benar sangat mempesona. Airnya ini sangat-sangat jernih, guys. Jadi pasirnya ini benar-benar putih ya, benar-benar pasir putih ini ya. Coba saja kalian perhatikan, jadi di bawah ini benar-benar pasir putih tuh. Pada saat kami sedang asik-asiknya menikmati pemandangan indah pantai, tiba-tiba turun hujan. Jadi kami kemudian memutuskan untuk pulang dan melanjutkan kembali urusan kami yang lainnya. Padahal saya masih betah berada di sini, masih ingin menikmati suasana pantai ini. Tetapi karena sudah mulai hujan, jadi kami memutuskan untuk pulang. Jadi buat kalian yang berkunjung ke La Susua, cobalah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, guys, dan menikmati pemandangan yang sangat indah ini. Dan di sini kami sudah dalam perjalanan pulang. Oh ya, di pantai tadi kami juga melihat ada beberapa anak sekolah. Mungkin mereka sedang pengumuman kenaikan kelas atau pengumuman kelulusan, saya juga kurang paham. Yang jelas mereka itu anak sekolah yang sedang berkumpul dan menggunakan seragam yang sama. Dan pada saat kami lewat, kami melihat sedang ada pengarahan dari guru-gurunya, guys. Masya Allah, kota La Susua ini memang benar-benar sangat indah. Di mana-mana kita bisa menikmati panorama alam yang mempesona. Nah, di sini kita kembali sudah tiba di gerbang. Jadi sekarang kita akan segera meninggalkan pantai Pasir Putih. Semoga suatu waktu bisa kembali berkunjung ke sini. Dan pada saat kami sudah menuju pulang, kami kembali bertemu dengan orang-orang yang akan menuju ke pantai Pasir Putih. Guys, orang-orang. Jadi semakin sore nanti semakin banyak yang datang. Seperti itu.
Tiba di sini kami kembali melihat bangunan masjid yang atapnya seperti ini. Kami masih terus melanjutkan perjalanan sambil menikmati panorama alam yang sangat indah. Jadi pada saat perginya tadi kita lewat sini juga guys, dan pulangnya kita kembali melalui jalan ini. Kita bermodalkan Google Map juga ya. Di sepanjang perjalanan kita melihat pemandangan alam yang seperti dalam lukisan karena dihiasi dengan pohon kelapa yang sangat indah. Apalagi dengan cuaca yang hujan ini membuat kami menjadi lapar. Tiba di sini kami melihat ada penjual ikan bakar guys. Jadi kami langsung saja mampir untuk menikmatinya karena asap-asapnya itu menggoda guys. Kebetulan kami juga belum tahu di mana tempat makan yang enak daerah La Susua ini. Jadi kami mampir saja di sini guys. Ini itu tepatnya di pinggir jalan seperti ini ya. Ini dalam perjalanan dari pantai Pasir Putih La Susua. Ikan bandeng dari Kolaka Utara. Ini juga ada sayurnya. Ini sayur rebung pakai santan kayaknya ya guys. Kita mau coba dulu sayurnya. Enak enggak ya? Jadi sampai di sini dulu videonya. Kami mau menikmati makanan ini dulu guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.